sekitar jam 2 malam itu tenda muncul lagi Di lokasi yang sama? di lokasi yang sama. Karena kita tadi bentuknya lingkaran kan, jadi kan ada yang munggungin tuh. Kita yang ngadep ke tenda langsung ngomong, balik badan, tengok. Jadi semuanya ngadep situ. Jadi yang balik badan ini tadi ngeliat sana kan. Lihat tenda, lihat. Ada orang, tidak. Yang lain itu teriak, oh, abang, kawan-kawan nggak berani lari, ya kan, nggak berani bertindak apa-apa. Di situ naik pitam, marah. Gue bilang, woi, ini adik-adik lu, kata gue bilang gitu kan. Ngapain lu gangguin? Ini adik-adik lu nih, gue bilang kayak gitu kan, karena itu satu organisasi kan. Dan di situ juga gue marah sama si panitianya. Jadi bukan satu sisi gue marah ke si jinnya ini tadi ya, si gaibnya ini. Ke panitia juga gue bilang, lu orang nggak usah takut, ini abang-abang lu, lihat kelakuan abang lu, kata gue bilang kayak gitu kan. Gue langsung kasih pelajaran di situ kan. Gara-gara abang lu sok ngeyel, sok kuat, mati abang lu. Halo brother, gua Arfi. Ini adalah episode kedua dari cerita Bang Galih, yang merupakan salah satu rangkaian cerita yang gue dapat di Sumatera. Di episode yang lalu sudah menceritakan tentang bagaimana tragisnya kematian 3 orang rekannya di air terjun datar lebar, yang proses evakuasinya sampai mengharuskan untuk mengevakuasi jenazah agar dapat dievakuasi. Kejadian horor masih berlanjut di saat semua pencinta alam Bengkulu menyaksikan para korban hadir di tempat mereka memanjatkan doa di air terjun datar lebar. Mereka masih ada di sana, lengkap dengan tendanya berdiri dan menatap tajam ke arah Bang Galih dan kawan-kawan, yang mana itu berlangsung saat 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari prosesi mendoakan kepergian mereka. Hari ini Bang Galih sudah lulus SMA dan melanjutkan kuliah di Tangerang, yang pada akhirnya dia dan kawan-kawan memutuskan untuk reuni di Bengkulu, yang ternyata banyak hal baru yang didengar tentang 3 almarhum yang menghantui para pendaki, bahkan sampai meneror penduduk setempat. Puncak kengeriannya saat Bang Galih melantik para sispala di lokasi kejadian, yang ternyata ketiga almarhum datang menyambut mereka dalam wujud yang sangat mengerikan. Mau tahu kisah selengkapnya? Siapin rokok, kopi, dan cemilan. Buat yang gak suka rokok, ya lu bisa skip juga gak apa-apa brother. Tapi kalau bisa lu ikut tonton. Oke, kita gas. Kita kuliah di Tangerang sampai akhirnya di tahun 2005. Nah, waktu di Tangerang itu gua vakum betul, nggak pernah daki gunung, nggak pernah yang namanya ikut kegiatan alam, fokus kuliah, vakum. Sampai akhirnya kawan-kawan dari Bengkulu telepon, ya kan, waktu itu masih zamannya telepon rumah, handphone belum yang wah banget gitu ya, masih pakai wartel. Cek, katanya, lo balik nggak 17-an? Ada acara apa? Kata gua gitu kan. Kita mau reunian di Bukit Kaba, kata gitu kan. Oh yaudah deh, gua balik. Agustus kebetulan juga kita lagi libur kuliah kan, antara Juli sampai September itu kan libur kuliah kita. Agustus gua balik, reunian lah, daki Bukit Kaba. Tapi reuniannya di Bukit Kaba, bukan di datar lebar, karena datar lebar udah nggak ada lagi yang daki, dan itu gue sendiri juga nggak tahu ya kan, karena gue ngikutin acara teman-teman reunian di Bukit Kaba itu. Daki ke Bukit Kaba tanggal 15 Agustus, ya kan? Kita mulai dari persiapan, karena kalau acara puncaknya nanti di malam 17, biasanya Tato Akbar. Cuman aku 15 Agustus itu udah berangkat duluan. 15 Agustus berangkat itu saya, si Peri, Aldi, terus kembaran saya Galuh sama mbak saya itu, Mbak Uli, ya kan? Kami daki cuman bawa 1 tenda. Kebetulan bawa 1 tenda, ya aku pikir cukup lah, kapasitas 4, kita nanti yang cewek-cewek di dalam kita nongkrong aja dulu, kita begadang biasa gitu kan. Dan juga bukan mau tidur kan, kita mau reunian. 15 berangkat daki, diriin tenda di Bukit Gajah, ya kan, udah beres 1 malam, 15 malam 16, ya kan. Di 16 sore, tanggal 16 sore
kawan datang, kawan satu organisasi sama kita, ya kan, di waktu itu organisasinya Ayah Bapala. Datang 2 orang nih, Angga Boy sama Well. Namanya Akhirudin, cuman panggilannya Well, Bang Well ini. Bang Well sama Angga Boy. Datang, ketek, udah asar tuh nyampe di atas. Udah asar, duduk, ya kan? Ngobrol, bawa tenda nggak lu orang? Bawa, kata dia gitu kan. Mau diriin nggak? Ntar aja, kata si Angga Boy sama Well ini. Gitu kan? Kalau kamu orang udah bawa tenda, kita sama-sama bentang alam. Ya, kata gua gitu kan. Aman lah itu, nanti aja. Tapi akhirnya ngeliat cuaca, cerah nih, malam ini cerah nih kan. Tegak tenda nggak ya? Kata dia, tegak tenda nggak ya? Terus aku inisiatif dong. Nanti takut kalau tiba-tiba hujan atau gimana, diriinlah tenda. Dia keluarinlah tenda dari tas kiri. Ceret, mereka nih ngeluarin. Langsung aku bilang, tenda mana kamu bawa nih? Tenda mana yang kalian bawa? Tenda di Sekre, yang di Peti itu. Nyolah. Tahu kamu cerita tenda nih? Tahu, katanya. Tahu deh. Tahu, katanya. Oke. Tahu tenda kita, tahu, katanya. Tahu cerita tenda nih? Tahu. Ngapa dibawa? Daripada dado. Daripada nggak ada, bawa. Nyari penyakit. Tenda ini ternyata ini mereka bawa apa? Tenda yang tadi kita pakai untuk gulung jenazah. Yang tadi judulnya tenda mayat. Jadi kan semenjak kejadian itu tenda udah kita masukin ke peti di sekretariat, ya kan? Udah nggak pernah dibongkar lagi, nggak pernah dipakai lagi. Jadi masih ada bau udara apa segala macam, numpuk lah, nempel lah di situ. Nggak pernah dicuci, nggak diapa-apain. Dan itu masih ada bercak darahnya? Masih. Gila. Tenda itulah yang dia bawa. Naik ke atas Gunung Kaba, ya kan? Keluar dari kayak mikir, buka nggak nih, pasang nggak nih. Cuman kan kita mikirnya lagi, masa bodoh lah, demit antu gitu kan. Dan aku juga mikir, kemarin kan udah selesai. Ya kan, udah, ya kan. Cuma kan tetap di hati, dedeknya ada. Diriin lah nih, yang 3 aku, Well, Angga Boy, ya kan. Berdiri tenda, tres, ya kan. Masukin matras dalam. Tapi kita nggak ada yang masuk. Duduk di luar semua. Jadi ini tenda saya, ya kan. Ini tenda yang baru didiriin itu, ya kan. Kita duduk di antara 2 tenda ini. Ya kan, duduk di ininya itu, di antara 2 tenda itu, buka matras juga kan, sambil ngobrol gitu kan. Masih kecium tuh amis? Kecium, bau amis kecium, karena darah itu nempel di tenda, nggak dicuci kan, kecuali kalau mungkin udah kena deterjen atau udah dicuci pakai air tanah mungkin lah ya. Itu jadi sepanjang malam tuh udah cium. Nah, dia dalam hati itu, anjing, buat tenda gila gitu kan. Yang jadi masalah, kalau udah naik jam 12 malam kan dinginnya gunung itu mulai masuk tulang tuh. Bener. Mulai ngerasuk ke tulang tuh kan. Tak. Nah, tadi kan laki-lakinya saya, Aldi, si Peri sama si Al. Kemudian ditambah sama Angga Boy dan Well. Ya kan? Jadi orang 7 nih nongkrong. Tapi yang tahu kejadian cuma 3 orang. Saya, Angga Boy dan Well. Yang tahu ini tenda apa? Ini tenda apa? Yang 4 orang ini nggak tahu, ya kan? Dengan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada 1 orang yang angkat tangan, kata dia. Kita ngantuk, kita dingin. Aduh. Tenda gua kan isinya ada cewek semua nih. Ada kembaran gua si Galuh sama ada Mbak Uli, ya kan? Dan nggak mungkin dong lo masuk tenda situ, ya kan? Lo mau lari kemana lo tenda? Masuklah dia ke tenda belakang kita. Tenda ini tadi. Kan kita nggak bisa ngelarang. Lu mau tidurlah, mau istirahatlah. Teriak dia dari dalam, masuklah kamu orang tuh, dingin di luar tuh, katanya kan. Terus kita bilang, kau aja lah yang tidur, kami nak begadang. Kamu aja yang tidur, kami nak begadang. Karena kita tahu kan kondisi tenda ini. Walaupun kita ngomong udah selesai, cuman kita kan punya trauma sendiri. Tahu kejadian, pernah kebesit, boyarnya gimana, darahnya kayak gimana, itu kebesit tuh. Kebayang lah. Kebayang. Dan kita nggak berani masuk tenda itu, walaupun katanya udah selesai, udah kelar, itu nggak berani kita. Apa yang bilang, awas yo kamu orang kalau masuk ganggu ambu tidur, awas ya lu orang kalau ganggu gua tidur, kata dia gitu kan. Pegang kecean kamu tuh, pegang omongan kalian, gitu kan. Lajulah, tidurlah, kata kami, gitu kan. Tidur di dalam. Dan kita tuh tahan, yang namanya ngambil terpal lagi, ya kan.
Kalau zaman dulu yang punya sleeping bag kan orang kaya kan, kalau kita nggak punya, yang model tikar itulah kan. Jadi bentang alam itu tidur tutupan pakai terpal gitu. Kalau buka terpal gitu, kabut itu di atas hidung, dingin kayak buka kulkas gitu, tutup lagi, wah nggak berani gitu kan. Dan tidak ada di antara kami itu yang berani ngomong pindah yuk, nggak ada. Biarlah kita bertahan di dinginnya kabut daripada gua harus masuk dalam tenda itu. Tapi akhirnya fajar menyingsing, matahari timbul, udah hangat lagi, kita duduk lagi, mulai bikin kopi lagi, mulai sarapan lagi. Yang dalam tenda belum bangun. Padahal kita udah bikin sarapan, udah bikin kopi, gitu kan? Berisik lah ya. Udah berisik. Ya. Tahu-tahu bangun tuh ngamuk-ngamuk. Kalau di ini nggak apa-apa nih, gua pakai ngomong kotor. Nah. Pantai kamu orang kok katanya kan. Katoi udah tidur, udah tahunya tadi malam sibuk musali ambo. Jadi kalau di Batunin batat lu orang nih, tadi katanya nggak ada yang mau tidur, nggak taunya lu orang malah sibuk musel-muselin gua dalam tenda. Dan itu kita lihat-lihatan, siapa masuk tenda tadi malam? Nggak ada. Sorangan di dalam tenda tuh. Tapi yang dia rasakan apa? Yang dirasain sama yang dalam tenda ini, dia diusel-usel, diklonin, gitu kan, di dalam tenda, diganggu di dalam tenda, digumul lah gitu ya, dalam tenda. Padahal dia tidur sendiri dalam tenda. Dan kita tuh cuma cengar-cengir, makan, kamu makan, dalam tenda tadi. Dan kita nggak bilang kalau bukan lu pada? Nggak bilang, karena kita posisi ya aturan kita anak gunung kan, jangan cerita di atas, nanti cerita di bawah. Iya bener. Nah kan kayak gitu. Jadi di atas tuh masih cengar-cengir yang kita yang tahu kan. Jam 9 pagi kita upacara. Kan karena ini tadi momennya adalah 17-an kan. Panitia udah ngumpul, yuk semua ngumpul di Bukit Gajah, kita upacara. Ya kita kan bagian yang bangor-bangor nih, ya kan orang upacara kita nongkrong di belakang. Nanti palingan berdirinya pas lagi pengibaran bendera, atau pas lagi nyanyikan Indonesia Raya kita berdiri. Kan giliran lagi ada amanat kita duduk lagi di belakang sambil ngerokok gitu kan. Dan terus saya upacara, rombongan senior, dan kebetulan waktu itu orang-orang yang ikut malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40 hadir di situ di acara reunian itu kan. Kita ngumpul ngobrol, tanya kabar ya kan. Udah ada yang di Jawa, ada yang udah keluar, udah mencar ya kan. Ngumpul, tahu nyeletuk. Ada yang dapat kabar nggak datar lebar? Karena gue di Jakarta ngomong, mana gue tahu. Tidak, aku tahu lagi gitu. Datar lebar tahu ceritanya. Kalau lah jadi rumantu kan gitu. Dan itu angker, datar lebar angker. Nah, di situ mulai tuh buka semua kan pembahasannya apa. Oh, angker katanya kayak gini, katanya hantunya turun ke bawah, katanya para orang-orang yang mau ke kebun itu yang melewati air terjun itu kalau di asar itu sering ketemu ada orang ngecamp di sana. Padahal udah nggak pernah ada yang ngecamp kan. Tapi nggak tahu juga, kita mungkin ada yang tidak tahu kejadian berani ngecamp di sana. Pokoknya isunya beredar seperti itu. Banyak kisah lah. Banyak isu. Nah, beredar itu sampai akhirnya kita tuh mungkin kesentuh hati kan. Kita buktiin yuk. Kan kayak gitu. Ini yang dijadikan isu adalah kawan kita. Kawan kita yang meninggal. Kita buktikan. Angkernian apa enggak? Angker betul apa enggak? Terus ada kan itu kan dengan guyonan, santai aja katanya. Kawan kita kalau ketemu kawan kita masa ya nggak ditegur? Celutukan anak-anak sedeng ini tadi kan? Ya udah aku bilang, ya udah yuk kita ini ekspedisi, kita buktiin gitu kan. Dari segitu banyak orang yang kurang lebih 20 orang tadi kan yang terakhir, sampai kalau kita ngomongin di malam ke-40 tinggal 20 orang. Yang keluar nama cuma 6 orang. Berkurang, keluarlah nama 6 orang ya kan. Termasuklah salah satunya adalah yang tidur dalam tenda ini tadi. Yang nggak tahu kejadian, karena baru dengar, wih ada kejadian dia terlebar ya. Tapi dia nggak tahu kalau tenda yang dia pakai itu dia tidurin itu tenda kejadian. Ambu ikut kata dia kan. Ikutlah. Ya turun dari Bukit Kaba, di Pondari baru cerita. Hangat tadi malam. Wih hangat, kamu orang ngacau katanya kan. Di tenda hangat. Kamu orang itulah kata kecil udah tidur, kecil baik dan udah tidur. Cina begadang katanya mau begadang. Nggak taunya gua dia anget-angetin dalam. Baru kami bilang,
tenda kau tidur tuh tenda mayat, tenda untuk bungkus mayat. Yang ngawani kau tidur bukan kami. Serius lah Ci, dengan muka paniknya. Serius lah Ci, katanya. Lah niat. Jadi cewek mana masih nggak ikut dah? Masih mau ikut nggak? Waktu kan karena dia tadi sudah memberikan namanya untuk ekspedisi. Kau ikut dah? Ambu ikut, tetap ikut. Wah kental nih orang, kental nih. Nah kan, ikut. Akhirnya kita agendakan kurang lebih seminggu setelah 17 Agustusan itu kita mau mengadakan ekspedisi itu. Direncanakan 4 hari 3 malam. 4 hari itu dengan keberangkatan, ya kan? Dan sampai batas waktu yang kita tetapkan, ngumpul, kita berangkat. Kita koordinasi sama kepala desanya, koordinasi sama warga setempat, mengumpulkan informasi, ya kan? Memang betul, ternyata informasinya dari warga itu katanya di atas itu, katanya kan sering ada tenda berdiri. Kalau misalnya ada orang-orang kebun, pokoknya lepas dari asar. Kalau siang nggak kelihatan katanya. Pokoknya kalau lepas dari asar mereka masih melintasi air terjun itu, kadang ada satu tenda, kata dia gitu, yang camping di situ. Dan tendanya tenda itu aja, kata dia. Di titik kejadian itu. Ya kan, itu yang pertama, ya kan. Apalagi kalau malam pasti itu, kata dia. Tenda itu apa yang pulang dari kebun malam pasti ketemu tenda itu, kata dia gitu kan. Oh berarti bener nih, ada nih, gitu kan. Tapi kan kita tetap dengan asumsi apakah benar ini tenda almarhum mendiang atau memang kawan-kawan yang nggak tahu kan, kawan-kawan yang nggak tahu kejadian, mereka diri tenda situ, masih positive thinking kita. Dah tahu-tahu ada ibu-ibu nyeletuk, yo kami berapa malam yang lalu tuh ada yang datangi rumah saya. Kalau sini kan banyak ngomong kami. Rumah saya tuh ada yang datengin malam-malam, kata dia gitu. Datengin kayak gimana? Nah desa ini termasuk desa yang tidak tersentuh masyarakat waktu itu. Tidak tersentuh pemerintah waktu itu. Karena listrik aja belum ada. Jadi tiap rumah itu cuma bermodalkan dengan lampu templok. Lampu tempel itu kan. Ya, semewah-mewahnya petromak yang terang. Jadi kalau ada orang lewat di jalan itu, di jalan desa itu mau mendaki, ya cuman sekedar ngeliat, oh ini pendaki, tapi nggak tahu mukanya kayak gimana. Kan gitu. Cuman kelihatan orang bawa keril atau orang bawa, oh ini berarti mau mendaki. Dan itu katanya hampir tiap malam itu ada orang daki. Dan selalu 3 orang. Ya kan, cuman kita positive thinking lagi kan, biasa ini pendaki-pendaki yang nggak ngerti, karena dulu juga rame kan. Tapi kenapa yang beredar di kawan-kawan penggiat alam kok ngomongnya katanya angker? Toh buktinya kalau angker, kenapa mereka masih mendaki, masih ada pendaki, berarti nggak angker dong. Masih positive thinking. Tapi yang ibu ini ngomong, kami tadi beberapa malam yang lalu tuh rumah saya didatengin orang, didatengin pendaki, ngetok pintu. Ya kan, ngetok pintu tuk malam-malam itu sekitar jam 12-an malam. Udah nggak normal lah ya. Kalau masih jam 8-an oke. Kalau udah jam 12 malam kan desa yang tidak ada listrik, otomatis orang udah pada istirahat, udah pada tidur, lampu udah mulai pada redup. Diketok tok 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 tok, teriak yang gelap. Siapa? Diam. Tok lagi. Tok 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 tok, dibuka pintu, nggak ada orang. Berulang, tutup pintu lagi, ketok lagi, tok 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 tok, buka pintu, nggak ada orang. Akhirnya apa? Mungkin kesel yang punya rumah, ya kan, tutup pintu, kunci, ngetok, tok 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 tok, dijawab sama yang di dalam rumah. Siapa? Nak ngapo? Siapa? Mau ngapa? Di luar jawab. Yang di luar nih jawab. Yang tadi pas dibuka nggak ada orang. Tahu-tahu yang di luar jawab. Kami minta beras. Logis. Jam 12 malam. Kalau memang warga sekitar iseng, kok mintanya beras gitu loh. Apakah selapar itu kalian gitu kan? Kalau ada pendaki ngapain lo minta beras ke warga? Harusnya kan lo bawa sendiri, minimal Indomie kan. Kalau kita namanya mau mendaki, ini enggak minta beras. Jawab sama orang itu, tidak ada. Setelah dia ngomong tidak ada itu udah hilang, nggak ada ketokan lagi. Dan itu katanya kalau menurut keterangan ibu itu bukan rumah dia aja,
Sebelumnya di rumah lain juga, Dia muter. Karena mungkin di sini dia minta nggak dapat, pindah ke rumah ini. Cuman kita positive thinking lagi kan, karena kita ekspedisinya adalah ini angker atau tidak. Saya coba untuk jangan nyangkut-nyangkutin ini ke angker dulu deh. Kita logisnya aja dulu. Ah, ini palingan anak-anak bujang iseng, anak-anak bujang lagi pada pengen mabok, iseng kelaparan, ngetokin warga. Namanya kita di dusun kan. Dah, kita kumpulin informasi apa segala macam. Sampai ketemu maghrib, ya kan, ngumpul di masyarakat itu, ngumpul lagi di rumah kepala desa ngomong, kalian ini mau kemana sebenarnya? Kami nak ke atas, Pak, ya kan, kami nak camping ke atas. Kata kepala desa itu, berani kamu orang camping di situ? Insya Allah, Pak, ya kan, kawan-kawan kami juga. Ini tadi kan, iseng-isengan jawaban-jawaban kocak kawan-kawan tadi. Cetukan. Insya Allah, Pak, kawan-kawan kami juga yang di atas tuh katanya. Nah, dipesenin lah sama kepala desa itu. Hati-hati, jangan terlalu sesumbar, jaga etika, jaga omongan seperti biasa kita aturan dalam kegiatan alam, ya kan? Tapi di situ waktu saat momen itu kebetulan saya yang jadi leader, saya kumpulin kawan-kawan. Yuk kita doa dulu, kita briefing, kita doa. Di situ langsung saya tegaskan, ngelihat apapun, dengar apapun, kejadian apapun, jangan ada yang lari. Komit. Deal. Lestari. Masih mentalnya masih kuat, ya kan? Baru lepas maghrib, ya kan? Lo belum ketemu yang namanya orang udah tengah malam, kan? Komitmen. Oh, jalan kita masih seperempat perjalanan, masih ya kan? Masih ketawa-ketawa, ngobrol, ngebanyol apa segala macam, sampai omongan-omongan kotor apa segala macam, masih oke lah. Ya, seperempat, masuk setengah, udah mulai lelah, ya kan, mulai agak berkurang bercandaannya kan. Tapi akhirnya kita istirahat waktu itu di bendungan. Jadi sebelum kita nyampe air terjun kita ada bendungan dulu. Nanti dari bendungan ini kita baru ketemu yang namanya hutan pembatas sampai ketemu air terjun. Di bendungan istirahat, gue ingetin lagi, ingat ya, komit ya, masih kuat kan, masih tenang li, slow kata dia gitu kan, woles kata dia kan, ya kan, makan rokok segala macam. Yuk gas lagi, itu udah sekitar jam 7:30 malam di bendungan itu, gas kata dia. Cuman udah berubah ini, atmosfernya udah berubah karena kita masuk hutan kan. Kalau yang tadi masih kebun warga, kita udah mulai masuk hutan. Atmosfernya berubah, yang tadi jalan itu renggang, mulai rapat. Oke. Nah, kita orang mulai rapat ya. Dan itu tuh udah mulai diem tuh, udah mulai paling suara yang terdengar tuh cuman aba-aba dari depan, kiri jurang, hati-hati, ya gitu kan. Awas ada tunggul kayu. Yang formal aja. Iya, yang formal aja kan. Jago kiri Ci, ya paling kayak gitu kan. Kiri jurang jago, gitu kan. Apa cuman aba-aba dari leader aja, ya kan. Nanti palingan ada yang teriak, break, istirahat dulu. Formal aja. Sampai akhirnya sebelum nyampe air terjun nanti kita bakal nyebrangin sungai, di pinggir sungai inilah. Karena kan aku di sini cuman untuk memastikan tim gua strong nggak nih. Jangan cuma omongan aja, beda loh kita ngomong di tanah datar sama di atas gunung udah beda. Obrolannya beda, mentalnya udah beda, atmosfernya udah beda, ya kan. Lagi jalan enak rapat gitu kan, pas mau nyebrang sungai itu. Aku tuh cuman berhenti sebentar, mendadak berhenti. Cuman ngomong astagfirullahaladzim. Wah, ucar kacir. Tadi kan kita balik, bangsat lu ya. Katanya nggak ada yang takut, katanya ekspedisi. Yang lain juga ngomong anjing lu. Ya gitu, karena ucar kacir. Ada yang lari balik badan, ada yang jebur sungai, ada yang manjat pohon. Nah, di sini mulai gue udah mulai ragu nih. Nggak kuat nih, tim gua nggak kuat nih. Kacau nih, tim gua kacau nih kan. Udah ditenangin lagi, yuk kita nyebrang. Kita ke Prasasti akhirnya. Naik ke Prasasti, di tempat kejadian tuh. Kita bikin lingkaran di Prasasti, kita doakan, ya kan. Baru setelah tutup doa, baru saya sampaikan. Kami kesini datang untuk buktikan. Jadi kesannya udah betul-betul nantang. Okay. Kami dengar katanya kamu orang ngantu. Nah, kami dengar katanya kamu orang gentayangan gitu.
Kami dengar katanya kamu orang ngantuk. Kalau kamu orang memang ngantuk, tunjukkanlah, wujudlah, nantang. Karena kita membuktikan kan, kalau kita nggak kayak gitu ya nggak dapat apa-apa, sia-sia kan ekspedisi kita. Tantang kayak gitu, belum ada. Masih aman, masih aman. Jam berapa tuh? Jam berapa tuh? Itu udah ada jam 9-an, jam 9 malam, okay. ya kan? Karena kan gue tahu nih, ini pasti nanti momennya jam 2 nih, momennya jam 2 nih, tinggal kita tunggu. Pas setelah 40 hari itu muncul apa enggak, gitu kan? Ini jam 2. Dah? Kita diriin tenda di tempat yang kita tahlil tadi, takziah tadi. Selalu di situ gue pikir. Kenapa? Di sini titik paling enak untuk mantau. Kalaupun memang mereka mau datang nggak jauh. Ataupun kalau kami pengen ngejar nggak jauh, kan kayak gitu titik temunya itu. Dah kita bikin situ bentang alam, no tenda, ya kan bentang alam lagi dengan terpal ngampar gitu aja. Duduk ngobrol kan, nggak ada terbesit sedikit pun membahas masalah. Wih nyukur ngantunian apa udah? Gimana tadi informasi dari itu? Nggak ada pembahasan itu. Bercanda aja. Ya kan karena apa betul lingkaran enak dong 5 ya kan. Saling lihat, saling tatap muka. Ngobrol dan di situ kita harus saling mempertahankan. Jangan ada yang tidur. Mempertahankan karena apa? Lu lihat dengan mata lu sendiri, lu buktiin dengan rasa lu sendiri, lu buktiin dengan indera lu. Ya kan? Tinggal nanti kita cerita. Ya kan evaluasi per hari. Ya kan niatnya kan gitu karena tadi niatnya 4 hari 3 malam. Panjang nih. Ya kan? Mungkin malam pertama nggak ketemu, mungkin besok masih ada. Besok kita pindah ke titik. Mungkin kan kayak gitu kan. Agendanya. Dah ngobrol udah mulai teduh kan. Udah nggak ngebanyo lagi ya Pak. Sekitar jam 2 malam itu tenda muncul lagi Di lokasi yang sama. Karena kita tadi bentuknya lingkaran kan, jadi kan ada yang munggungin tuh. Kita yang ngadep ke tenda langsung ngomong, balik badan, tengok. Jadi semuanya ngadep situ. Jadi yang balik badan ini tadi ngeliat sana kan. Lihat tenda, lihat. Ada orang? Tidak. Nggak ada orangnya tapi? Nggak ada orang. Oke. Cuman tenda aja. Dengan lampu di dalam ya, terang gitu kan. Tapi nggak ada. Ada orang? Tidak. Ya kan? Balik badan lagi. Baru selesai balik badan. Pss. Mereka duduk di samping kami. Di antara lu pada? Kami 5 orang, jadi sela-sela ini ada 1, 2, 3. Di sela-sela kami duduk bikin lingkaran. Diam di situ. Duduk sambil sila gitu kan. Sila duduk terdiam aja. Nggak ada yang berani noleh. Nggak gini nunduk lagi. Kenapa? Mereka di sela. Jadi di tenda tidak ada, mereka duduk sama kami. Tanpa kata. Sempat kelihatan bentuknya. Iya, kita cuma curi-curi mata ini tadi ya. Cuman kan kalau kita curi mata, kita nggak bisa lihat di sini. Yang depan kita kelihatan dong, ya kan? Ya itu dengan penglihatan yang beda. Kalau yang saya, depan saya pas yang boyar. Dengan wujud rusaknya? Dengan wujud rusaknya. Jadi tapi tulang punggungnya nyatu. Ininya kalau apa ya, kalau kita ngelihat urban legend itu kayak kunyang gitu loh. Ya kan? Kalau kunyang kan ada kepala, cuma kepala, nggak punya tangan. Kali ini ada, dia rusuk itu. Rusuknya isi ini perutnya boyar. Paha itu dia kakinya nyelonjor. Bukan, kalau kita kan sila kan, kakinya nyelonjor gelepeh gitu. Yang di depan saya. Nah, kalau kawan yang di sini kan dia penglihatannya dia terserah. Dia mau ngeliat apa ngeliat yang di sini yang ketimpa pohon mata rusak sebelah itu, ya kan, atau dia ngeliat yang kondisinya masih bagus yang patah leher, itu urusan mereka. Kan ini akan yang saya ceritakan yang saya lihat. Yang saya lihat itu pas depan mata itu. Ya kan? Dengan nunduk kayak gini masih kelihatan kita. Yang di ekor mata ini yang nggak begitu jelas ya kan, tapi yang depan kita ini jelas yang boyar itu. Kaki ngelepeh, sonjoran itu. Jadi kakinya itu di tengah-tengah kita. Kalau kita bikin lingkaran gitu, kakinya itu di tengah. Iya, nyonjor gini. Nyonjor gitu. Dan itu kita bisa dikatakan dari jam 2 malam sampai subuh itu udah kayak patung gitu. Nggak ada yang berani gerak, nggak ada yang berani ngomong. Mungkin narik napas aja udah berat. Udah diem aja gitu kan. Ya mungkin takut-takutin kalau bergerak atau ini candaan aja nih, kita bicara ini ya. Takutnya nanti pas kita bergerak, tahu-tahu dia ngomong, bikin kopi, Ci. Kacau kan? Ada nak masak mie, Ci. Nah, ini kan otak-otak kita aja kan, itu takut ya. Jadi akhirnya diam aja kami itu. Diam sampai subuh.
sampai matahari keluar. Dan mereka pun nggak ngomong apa-apa. Mereka pun nggak ngomong apa-apa waktu itu, ya kan? Tas hilang, kita masih dengan diamnya. Dengan hilang ini baru napas tuh lega kan. Udah dengan capek gitu kan. Mulai pura-pura nggak tahu. Dan kejadiannya kayak gitu kan, pura-pura nggak tahu nih. Ada yang langsung ngambil kopi, ada yang langsung ngambil pura-pura beresin apalah gitu. Dengan aktivitas, yang penting lo jangan kosong deh gitu. Lo jangan vakum deh, jangan kosong deh. Kegiatan. Dah mandi, kita masak apa segala macam. Sampai jam 12 siang. Nah, jam 12 siang baru saya tegaskan lagi ke kawan-kawan sambil makan siang gitu kan. Gimana nih? Lanjut nggak? Nah, itu saling lihatan ya kan. Ini ngeliat situ, itu ngeliat situ. Cak mana? Gimana? Udah pernah nggak yakin mukanya nih. Iya. Gua bilang kalau mau lanjut, gua siapin nih tendanya nih. Kata gua rapihin tenda, kita pindah. Ya kan? Kita deketin lagi. Kalau nggak mau lanjut, kita pulang. Pikirkanlah, kata aku gitu kan. Karena aku udah nggak yakin nih. Jadi gua udah nggak yakin nih. Ini tim gue kacau nih, gitu kan, sebangsat ini kan. Karena satu, kami tidak ada yang kiai. Iya kan? Nggak ada yang ahli agama lah. Tidak ada yang anak pesantren yang ngerti surat-surat apa segala macam baca-baca. Tidak ada yang anduk, anak dukun nggak ada. Anduk. Iya kan? Anduk nggak ada, anak dukun tadi ya kan. Yang para pinter-pinter nggak ada, kan? Ya modal cuman sekedar lu punya nyali aja. Gitu. Dibilang punya nyali udah kendor. Ya kan? Wah ini kacau nih, udah nggak 100% lagi nyali lo orang. Pikirkanlah, selesai makan ya kan, cuci piring apa segala macam, jam 2 siang keluar putusan. Salah satu kawan kita ngomong, Ci, menurut Ambo, menurut saya kita balik aja dah, daripada kalau nambah perkara. Mendingan kita pulang aja daripada nambah perkara. Satu buka orang, kamu cawana balik aja dah. Voting, kadang-kadang voting. Kadang-kadang, ay kalau kawan balik, awak balik mula kan gengsi kan. Iya. Kamu orang balik, awak ngikut balik. Alhamdulillah. Dalam hatiku, oh ya berarti bukan gue nih ya, lo ya musuhin, walaupun sebenarnya gue juga pengen balik ya kan. Akhirnya apa? Balik kami jam 3 sore. Jam 3 sore balik, ya kan, turun. Yang diagendakan 4 hari, ya kan, tidak sanggup. Karena apa? Kalau aku pribadi sebagai leader mikir hasilnya udah nampak, ngapain harus 4 hari? Yang dicari udah ada. Malam pertama aja kita udah dikenain, gimana 2 malam lagi? Jangan-jangan teman gue juga nanti ujung-ujungnya timpa pohon, kan gitu kan? Atau antara teman gue nih ada yang hilang ke bawah mereka, ada yang melari ke jurang, atau gimana? Udahlah kita meminimalisir risiko. Iya. Kita balik. Balik dengan ceritanya masing-masing, dan dari antara kita ini balik lagi kan, kawan-kawan kan pada tahu tuh. Kalau kita ngelakuin ekspedisi, langsung diserang. Gimana Ci hasilnya? Gimana hasilnya? Gitu kan? Ya, kalau gue pribadi, gue cerita apa yang gue lihat. Teman gue punya cerita sendiri, Dari 5 orang ini beda-beda ceritanya, ya kan? Dan inilah yang nyebar. Itu salah satu kesalahan kita juga. Harusnya kan kita bilang aja, oh enggak angker kok, enggak, ramein aja lagi. Harusnya kayak gitu. Malah kan? makin jadi. Malah tambah jadi isunya, tambah hot. Nah, waktu itu mungkin kalau waktu itu ada Instagram atau apa, mungkin udah meledak waktu itu kan. Dan mungkin itu udah orang atau tim-tim dari apa TV swasta yang mau uji nyali silakan. Dia ada di situ kan. Tapi karena waktu itu belum seheboh itu, ya jadi cuman ada di lingkungan kami penggiat alam aja, dan mungkin ada cerita-cerita dari kawan-kawan tongkrongan aja. Dan YouTube juga belum ada waktu itu. YouTube belum ada. Kalau ada YouTube mungkin dapat kamera. Jadi akhir dari ekspedisi itu tadi yang kita dapat itu ternyata betul si Bumperda terlebar ini angker, ya kan, dengan informasi dari desa, dari masyarakat, informasi dari kepala desanya, dan kita saksikan sendiri dengan mata kepala, ya, dengan ekspedisi itu. Tapi ya itu menurut saya ya sudahlah, gitu kan. Dan juga waktu itu kita masih kuliah, nggak selesai urusan kita kalau cuma ngurusin datar lebar. Setelah Agustus, September, penerimaan mahasiswa baru, aku balik lagi ke Jakarta, kuliah lagi. Dan bertahun-tahun 2005 itu kan, jadi di 2005 itu 2006 2007 aku aktifnya di
Jakarta, daki-daki gunung di Jawa. Ya kan mulai kena lagi nih adrenalinnya, dapat lagi nih mendaki Gunung Salak, gunung apa 3S ya gitu kan. Pokoknya 3S. sekitaran Jawa Barat tuh Jawa udah Tengah diratain lah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah udah kita ratain lah. Ya kan? Kemudian di 2009 itu kita udah selesai urusan, kita balik ke Bengkulu. Balik lagi ke Bengkulu, yang kita pikir udah selesai, ya kan. Lagi enak-enak nongkrong malam-malam kayak gitu kan. Kita masih dengar tuh isu-isunya tuh. Bahwa itu masih angker, dan isu yang bertambah itu adalah sekarang itu udah jadi hutan kelambu. Hutan kelambu itu hutan kecil gitu ya, hutan yang pohonnya belum besar-besar. Karena kan dulu itu tempat bumi perkemahan rata tuh, ya kan, bersih. Karena udah nggak ada yang berkemah lagi, di sana mulai tumbuh-tumbuh ilalang, hutan-hutan kelambu lah. Bahasanya kalau di Jakarta jadi balak lah tempatnya. Kalau blukar. Blukar, ya. Kalau di Indonesianya blukar, kalau kami ngomongnya hutan kelambu. Dibilang hutan pohonnya masih kecil-kecil, ya kan, dibilang semak, dia udah punya vegetasi sendiri. Itu dengar tuh, wih, dadu lagi yang kemah di datar lebar tuh, kata dia gitu kan. Paling masih sama hal angker kemarin gitu kan. Dan itu belum di diri saya sendiri, ya sudahlah gitu kan. Belum terlalu mengganggu. Sampai akhirnya datanglah kawan-kawan yang nggak tahu cerita. Bang, kemah yuk, camping yuk, kata dia. Ya, mungkin anak-anak ular ya kalau kita bahasa kita sekarang itu. Anak ular baru belajar gigit ini kan. Camping lah bang. Makanya gue pikir, gue camping kayaknya udah, kalau mau ke gunung ini udah males gitu kan. Karena kita udah ngerasain Gunung Jawa ya, ngerasain Gunung Jawa yang lebih tinggi. Kalau gunung di Bengkulu udah males, mau ngajak kalian keluar Jawa kejauhan. Nah, camping kemana? Mau camping kemana? Enaknya kemana? Ini bang, katanya kan, datar lebar yuk, kata mereka. Ada yang nyeletuk, datar lebar aja yuk. Gue kan mikir, angker bro, dalam hati gue kan, katanya angker. Tapi lo orang nih, ini pasti nggak tahu nih kan, lo orang pasti nggak tahu ceritanya. Dan di situ nggak gue ceritain. Ya yuk kalau mau, ya kan, siapa tahu anak-anak sekarang apa mentalnya lebih oke gitu kan. Berangkatlah, yuk bikin jadwal. Kapan berangkat? Malam minggu bang, malam minggu kita berangkat. Oke, cuman di situ udah aku bilang kan, kamu orangnya yang siapin alat. Oke bang, karena apa kalau aku yang siapin alat, yang ada nanti keluar lagi tenda mayat kan. Kan kita udah nggak punya tenda lagi, bener. ya kan? Kalau gua siapin, gua pasti inget nih. Ini kemarin carrier yang gua bawa, ini kompor yang gua bawa, ini nesting yang gua bawa, ini tenda yang gua bawa di kejadian. Momennya gila, ya kan? Makanya gua bilang, kalian yang siapin ya alatnya. Oke bang, aman bang. Pokoknya aman. Apa abang tinggal bawa badan be. Oke. Sampai di hari H berangkat kita. Berapa orang? Orang 5. Okay. Ya kan, orang 6 sama gua. Dan ada anak-anak kecil, anak-anak ularnya ini orang 5. Itu kalau aku kan kelahiran 84, ini mereka ini kelahiran 89 90 lah gitu kan. Selisih 5 tahun sama kita, anak ular kita nyebutnya. Anak-anak baru lulus SMA itu. Iya. Udah berangkat, kita motoran waktu itu, udah nggak nge-BM lagi, udah keren kan. Sekarang ada motoran, jadi cepet nyampe, berangkat habis asar, nyampe sana maghrib. Nah, kalian pikir, kita pakai motor ngapain buru-buru gitu. Sampai sana ketemu dengan kepala desa lama gitu kan. Jadi kepala desa ini sampai apal sama muka gua. Kemah, kata kepala desa kan. Nah, camping kalian. Iya pak, berani gitu kan. Iya pak gitu kan. Adalah, terserahlah kalian, kata kepala desa, terserah kalian lah katanya. Aku udah tanggung jawab, kata dia kan. Aku nggak tanggung jawab ya, kata dia. Pak, ya pak gitu kan. Jadi yang 5 orang ini kan dengan obrolan saya dengan kepala desa itu kan mulai timbul tanda tanya. Ada apa sih? Ada apa sih? Kok kenal? Kok kenal? Ada apa sih? Gitu kan. Apa sih yang sedang mereka bahas kok sampai berani ngomong mau camping, nggak tanggung jawab segala macam, itu mereka udah tanya-tanya. Tapi mungkin dari mereka juga tidak ada yang berani bertanya. Segan lah. Segan ya kan. Yang penting katanya ada Bang Gali ini gitu kan. Nah, sepanjang jalan tuh kita nggak ada ngebahas sedikit pun tentang angker apa segala macam. Ya kan? Ya, sampai akhirnya kita nyampe di atas, ya kan, nyampe di atas itu, di air terjun itu betul udah jadi hutan kelambu. Jam berapa itu? Itu udah malam, udah jam 11-an, udah jam 11-an malam. Kita duduk di situ, mulai cari kan lokasi mana lah mau diriin tenda nih, mana lah mau diriin tenda. Akhirnya apa? Kita membabat dulu.
Nembasin dulu, udah sampai berdiri tenda sekitar jam 11:30 tuh udah berdiri tenda, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Udah beres diri tenda apa segala macam, kawan-kawan udah siap mau masak, nanti dulu masaknya, aku bilang gitu. Ikut ambo dulu, ikut abang dulu. Mana bang? Kita ke atas dulu katanya. Ada apa di atas bang? Karena mereka ini kan belum pernah ke datar lebar. Ini baru pertama kalinya mereka ke datar lebar dan nggak tahu cerita tentang datar lebar tadi kan. Ikut abang ke atas dulu katanya. Ngapa bang? Ikutlah dulu. Gua bawa nih ke titik kejadian. Oh, di prasasti masih ada. Dah, pakai senter di head pakai headlamp itu kan? Makanya nyenter apa ini bang? Kuburan bang kata mereka. Bukan, prasasti. Prasasti apa bang? Sini nih kemarin ada orang meninggal. Di situ baru aku ceritain tuh. Mulai berapa barisan? Rapat barisan ceritain. Di situ aku ceritain kejadiannya gini. Pas di titik itu, ya kan? Makan waktu kurang lebih waktu itu setengah jam, ya kan? Waktu setengah jam aku ceritain kejadiannya gini, orang meninggalnya gini. Mereka yang tadinya hai itu muka pucat, muka udah mulai pucat karena udah terbawa atmosfer kan. Mentalnya kena udah. Nah, mentalnya udah kena ya kan. Ular ini tadi udah nggak matok lagi nih, udah nggak nyotok lagi. Dah sampai di situ baru yuk sama-sama kita doakan. Tidak lagi bahasanya saya mau menantang, kita doakan. Jadi saya bilang kan, kami di sini cuma ndak berkemah, kami nak senang-senang di sini, tolong jangan diganggu. Kalau kamu ada, kamu aja, jangan ke kami, gitu kan? Silakan, maksudnya alam lu, alam gua, gitu kan? Kami ini tidak senang-senang. Dah, mulai dari situ turun kita, ya kan? Ke tenda kita lagi kan? Itu sudah diam 1000 bahasa kawan-kawannya tadi. Yang awalnya tuh yang wah ngomong ngerancau apa segala macam kan, japla apa segala macam, itu udah mulai lebih tertib ya kan, lebih tertib, nggak ada lagi yang paling obrolan tuh makan kita bang, ya bikinin kopi ya bang, ya kan kayak gitu kan, nggak ada lagi yang namanya ngomong-ngomong serampangan tuh, nggak ada lagi. Terus pada jadi anak manis. Tapi balik ini nggak tahu ya, memang apa jinnya yang mengenal kita ya kan, atau memang dia memanfaatkan kultur ya kan, tahu oh ini anak cinta alam nih, oh ini anak gunung nih, oh gali lagi gitu kan, wujud lagi. Jam berapa? Sama kejadian jam 2 lagi, selalu jam 2 itu ya kan, kurang lebihnya ya, nggak jam 2 pas gitu nggak, tapi estimasinya antara jam 2 sampai subuh itu, dan itu muncul balik lagi seperti yang pertama. Mereka punya tenda, kami punya tenda. Dari tenda berdiri lagi dan kembali ke bayangan lagi. Mereka aktivitas di situ, kami aktivitas di tempat kami. Siluet di dalam tenda. Dalam tenda. 3 orang itu. Ada lagi, wujud lagi, tapi tidak seperti yang waktu pas kami ekspedisi. Waktu kami ekspedisi kan dia datang nih, ngumpul. Ya kan, nongkrong bareng sama kita. Kali ini enggak. Kita bikin dua kubu. Tenda kami, tenda kamu. Tenda kalian di situ. Ya kan? Dan di situ aku pikir ini cuma penglihatan gua aja nih. Karena teman-teman gua yang kecil-kecil ini nggak ada yang menunjukkan tanda-tanda ekstrim, ya kan? Cuman ya lebih tertib itu aja tadi kan. Gua pikir udah aman nih. Cuman gua nih yang kasih lihat nih. Ini halu gua, ini bayangan gua aja nih. Gua aja yang masih kebawa sama yang kemarin gitu kan. Jadi diam tuh, tapi akhirnya subuh kita mandi ya kan, terus sarapan. Tahu ya kan, seperti biasa harusnya kalau kita normatiknya cintaran nggak usah cerita di situ, nunggu turun cerita. Ini nggak. Salah satu ada yang ngomong, aduh yang kamu kenal kayak rombongan tadi malam. Kawan kita aja ada ini, bang kenal kayak rombongan yang tadi malam tuh bang. Rombongan mana? Aduh tenda di atas tuh bang. Ini adanya negura bang katanya. Gua kan pura-pura dengan tenangnya kita kan. Tidak ada, entah orang mana itu katanya. Nah, yang kawan yang satu juga, iyo bang, tuh bermain di atas itu bang, bergitar tuh di atas itu, tidak adanya turun ke bawah. Jadi yang mereka lihat tuh kayak gitu, makanya mereka nggak takut. Jadi mereka menganggap itu memang rombongan lain, tim lain yang ngecamp di sana. Cuman anehnya kenapa mereka nggak turun negor kita yang lebih dulu datang? Biasanya kan pasti nyapa, atau minimal, yuk gabung ngopi dan, nah kayak gitu kan basa-basi. Ini enggak, itulah yang bikin mereka nggak takut.
Dan ternyata bukan cuman gua yang lihat. Padahal itu tadi udah gua pengen rahasiakan. Adalah cukup ini untuk cerita gua. Ya kan yang 5 orang ini enggak, dia punya versinya sendiri. Dan semuanya ngelihat, semuanya tahu di lokasi itu ada tenda. Dan yang mereka tanya kan kenapa sampai mereka nyetok kan kenapa? Pagi kok nggak ada tenda gitu kan, pikir mereka balik kok nggak pamitan, datang nggak pamitan, pulang nggak pamitan. Makanya dia nanya ke gua, kenal bang sama rombongan tadi malam tuh? Udah kenal. Kayak gitu aja. Akhirnya udah bawa cerita ya kan. Gue coba tenangkan mengkondisipkan lagi keadaan ya kan. Ayo mungkin anak-anak sini lah kemah di situ, camping di situ ya kan. Gak usah dipikirkan ya. Oh iyalah bang katanya. Turun, nyampe di bawah, kita langsung pamitan pulang ya kan, nyampe rumah sebelum kita bubar, baru di situ gue ceritain ke mereka. Yang kalian lihat itulah yang abang ceritakan tadi malam, kata aku. Itulah yang abang ceritakan tadi malam, ya kan? Itu yang kamu tengok, ya kan kamu? Serius bang? Nian, kalau kamu udah cayu kita balik lagi. Kita temui, kau tanya sendiri kayak punya tenda tuh. Kau bilang kayak gitu kan? Lo tanyalah sendiri sama yang punya tenda. Siapa mereka? Aida, bang jadilah katanya. Balik gitu. Balik kita. Udah gak usah diulangin lagi. Udah kejadiannya. Masih ada, berarti belum selesai. Dan mungkin karena nggak tahu ya apakah efek dari ekspedisi gua di 2005 itu yang menantang untuk mewujudkan kalian. Jadi jinnya sudah mulai melekat ya kan? Ataukah korinnya? Apakah jin-jin di sana yang sudah mulai mengambil peran? Mengambil kesempatan. Ya, mengambil kesempatannya, saya menjadi peran ini nih. Oh ini nih yang dipengenkan mereka. Jadi gue udah punya peran sendiri sebagai si Anu, ya kan? Dan ini akan menjadi aktornya kan kayak gitu. Di situ. Tapi kan gue waktu itu dengan jiwa muda gue nggak kepikir sampai ke situ. Cuman sekarang aja baru kepikiran gitu kan. Kalau dulu ya udahlah masa bodoh, yang kita tahu angker ngantu udah gitu aja. Itu di 2009 tuh. Di 2014 setelah kita fokus dengan pekerjaan, 2014 tiba-tiba datanglah mahasiswa-mahasiswa. Anak-anak paling anak semester 3 gitu, semester 3, semester 5 lah maksimal. Bujang-bujang tanggung kalau kata kita. Bilang anak ular udah kegedean nih ya kan. Ini bujang tanggung nih kan. Datang tuh Citra waktu itu, Buma sama Wendy. Orang 3. Nanya. Kebetulan dia juga junior kita di Pramuka. Nah, tapi waktu pas dia datang tidak membawa nama Pramuka. Dia membawa nama Palaspa. Siapa itu Palaspa? Organisasi tempat bernaungnya si almarhum waktu itu. Waktu sekolah ya kan, Palaspa Pecinta Alam SMA Negeri 4. Itulah Palaspa. Mereka datang orang 3 ini. Nemuin saya di rumah malam-malam sambil ngopi gitu, jam-jam 10 malam gitu kan. Abang pernah ke Datar Lebar bang? Gitu. Pernah. Kenapa? Kata aku kan. Kami ini ngadakan diksar bang. Gitu. Cuman nggak tahu mau lokasinya di mana. Kami pengennya lokasi diksarnya karena kan deket air ya kan, Jelian kan. Diksarnya di Datar Lebar. Berani ya bang ngawani bang, kata dia gitu kan. Langsung diam. Kalian tahu cerita Datar Lebar? Aku bilang begitu. Dapat cerita dari senior kami, kata dia. Mungkin senior yang dia maksud itu angkatan yang almarhum, lantikan saya itu kan. Lah terus ngapa tidak kamu ajak senior kamu aja ke atas tuh? Ngapa kamu ngajak abang gitu kan? Kami rekomendasi dari senior tuh lah, katanya ajak abang. Tuh alumni kami, senior kami tidak ada yang berani. Lo numbalin gua nih kan? Itu jaing kan? Senior lo aja nggak berani bawa lo orang ke sana, sekarang lo minta gua sendirian nemenin lo orang gitu kan? Cuman kan ngerasa mikir, wah ini momen nih, ya kan? Gue pengen betul-betul pengen tahu nih Palaspa ini segede apa gitu kan, sebesar apa Palaspa ini kuatnya gitu kan. Ayo udahlah bikinlah jadwal, kita berangkat. Di situ aku nggak tanya tuh berapa orang ya, pokoknya yang gue tahu mereka mau ngadain diksar, gue diajak jadi damping mereka, guide mereka lah mungkin lebih kasarnya gitu kan. Dah sampai di hari H ternyata mereka itu ada
16 orang peserta. 16 orang peserta itu berarti kisaran anak SMA kelas 1 kelas 2 anggota baru, ya kan? 16 orang anak anggota baru, ya kan? Kemudian ada 10 orang itu yang panitianya. Ya termasuklah si Citra dan Buma ini tadi dan sama satu alumninya itu si Septi itu, Ayu Septi. Nah, Ayu Septi itu juga dia tahu kejadian itu, ya kan? Mungkin dia pikir, oh ini ada di gua harus damping juga nih, ada tanggung jawab. Ya udah silakan. Aku nggak peduli, nggak terlalu kenal sama mereka kan, karena yang nggak kenal sama Citra sama Buma ini tadi. Angkat, kita estafet waktu itu karena ngajarin adik-adik, gini loh cara daki gunung, kan gini loh caranya perjalanan, gini loh cara membuat manajemen konflik di internal kalian, gini loh cara bikinnya solidnya kalian, ngerasain susah bareng, ya kan? Kita estafet, nyampe di Tabung Nanjung waktu itu maghrib, naik ke atas, ketemu kepala desanya waktu itu udah almarhum. Oh, udah almarhum. Nah, di 2014 itu almarhum, kadesnya almarhum udah ganti kepala desa. Ganti kepala desa, kita di situ tetap dengan ngobrol-ngobrol, dijelaskan, dan situ juga saya ngambil informasi bagaimana keadaan di atas, ya itu informasinya tetap sama. Masih seperti itu. Masih seperti itu. Hutan kelambu, sering ada penampakan, ya kan? Dan itu diceritakan di depan adik-adik. Artinya semua jadi tahu. Iya, semua jadi tahu. Diceritakan sama si kepala desa itu tadi, ya kan? Nah, di situ kan kita keluar manajemen risiko kan? Gua bilang ke adik-adik, kalian sudah dengar ceritanya? Bagaimana? Lanjut atau tidak? Ya kan? Jadi mereka bilang, Bang, Abang di sini yang kami tuakan. Kami bikin acara ini, berani bikin acara ini karena ada Abang. Kalau kata Abang tidak jadi, kita tidak jadi. Kalau kata Abang jadi, kita lanjut. Jadi kan keputusan dari tangan saya. Aku pikir lagi. Ingat kejadian, tabrak lah. Gas lah gitu. Gas berangkat. Kita briefing, doa bersama, jalan. Jalan, jadi sampai di lokasi di atas, sampai di air terjun itu sekitar jam 10 malaman, karena kita rombongan agak lambat. Jam 10 malam, jam 9, jam 10 lah itu, aku lupa inget. Itu nggak langsung diriin tenda. Jadi 26 orang ini, 16 tambah 10 tambah 27 sama saya, langsung ke prasasti, dan prasasti itu udah nggak ada. Dan gue nggak bisa jelasin dong apa ini, prasastinya nggak ada, buktinya nggak ada, cuman gue bisa jelasin di sini pernah ada kejadian yang diceritakan sama kepala desa tadi. Disinilah senior kalian meninggal dunia dengan kasusnya gini. Terserah kalian, di situ gue nggak doa, nggak mimpin doa. Terserah kalian mau mendoakannya gimana, silakan. Gue lepasin. Gue lepas gitu aja. Gue lepasin, terserah kalian. Ya kan, karena apa? Gue nganggap ini hubungan emosional antara senior dan junior, kan? Gue nggak ikut campur. Organisasi lu loh, ini silakan. Ya kan? Doa, nggak tahu kita kan, mungkin ada yang doa, ada yang nggak ngerti, atau apa sih ini maksudnya nggak ngerti kan? Ya itu urusan kalian. 5 menit, udah selesai, udah Bang, yuk turun kita Bang, enggak kata kan. Jadi posisinya kalau yang di kemarin itu aku diriin tenda ini prasasti, ya kan, di lokasi ini lokasi tenda kita, sekarang kita turunin lagi, jauhin dikit, menghindar di tempat yang tidak terlihat ini, dengan lokasi tenda ini, tenda karena berdiri apa? Gua takutnya nanti ketemu lagi tenda nih, muncul lagi nih, yang gua bawa 27 orang, 26 orang, ya kan, bocah semua pula. Kalau 5 orang masih kepegang nih, yang mau kita kan mau kabur, tolong pegangin. Kalau 227 setengahnya aja yang kacau, apa kepegang? Enggak dong. Kalau gua sendiri apa? Yang ada gua yang diborgol. Kan kayak gitu. Akhirnya apa? Gua turunin, seret, mundur. Jadi di situ ada satu bak kontrol, gitu kan? Di sungai itu bak kontrol. Nah, kita diri tenda di bak kontrol itulah. Dengan asumsinya waktu itu ngeliat cuaca cerah nih, nggak bakal ada air bah, nggak ada bakal hujan, gitu kan asumsinya. Makanya aku berani diri tenda di situ. Dan diri tenda, ayo yang mau makan, yang mau istirahat, ya kan? Nanti kita mau diksar kan kayak gitu. Ya, peserta udah bikin tendanya masing-masing, panitia kita ajak ngumpul kan panitia. Ini kalian maunya kayak gimana nih? Gitu kan. Acaranya kayak gimana nih? Coba gua lihat rondennya nih.
Ya kan? Bang, nanti rencananya kita malam bakal jurit malam gini. Kak, dalam hati gua jaing lo nggak ngomong kalau mau jurit malam gitu kan. Gua pikir jurit malamnya malam besoknya lagi. Ya kan, kenapa? Oh, malam ini adaptasi dulu deh, istirahat dulu deh. Gua sekaligus gua ngecek gelombang nih. Muncul nggak, ganggu nggak? Kalau nggak ganggu, malam besok kita lanjutin aman. Kan kayak gitu. Katanya dia minta malam itu, ya kan? Nah, karena ini udah ketetapan dari organisasinya, cuman kan gue balik lagi. Tadi lo ngomong apa kata gue, lo turut kan? Gue bilang jangan malam ini ya. Gue bilang gitu. Malam ini kita santai aja dulu. Ngapa bang? Udah pokoknya kita malam ini santai aja dulu. Gue mau cek gelombang. Oke bang. Jadi malam besok ya. Malam ini jadi kita cari, biarin aja. Ada istirahat. Ya kan? Ada istirahat yang masih SMA ini tadi, yang kelas 1 kelas 2. Anggota baru ini tadi. Ada istirahat, udah masuk tendanya masing-masing, kita ngumpul lah panitia ini. Jadi ada yang tidur, tapi mereka tetap di lokasi itulah, tidak ada yang masuk tenda kan, masih ngumpul di situ lah. Sambil kita ngedongeng, kita cerita, tuker pemikiran, tuker pengalaman gitu kan. Oh kemarin abang gimana gini. Kita cerita, itu mulai tuh ser. Wah ini udah nggak enak nih. Ingat jam, bener jam 2. Mulai itu sar. Nah, kawan-kawan juga kayak gitu mungkin. Ternyata di antara mereka ini ada yang peka juga gitu kan. Dan peka tapi tidak terkontrol. Bahasanya gitu. Tahu tuh nyeletuk, bang gitu. Abang ngerasa nggak ada yang mantau kita? Ya gitu. Siapa bang yang nengoki kita bang? Gitu ya. Entah. Nggak tahu kata gue gitu, karena gue nggak mau ngasusin nih, banyak orang yang sekali ada yang teriak hantu aja gitu. 26 orang kocar kacir, yang kita berlima cuman bilang astagfirullah aja ada yang masuk sungai. Gitu kan ekspedisi tadi kata jiwanya kental kan, apalagi yang awam kayak gini. Udah sar dia bilang itu, bang ada yang mantau kita, kayaknya ada yang perhatiin kita gitu kan. Siapa bang? Nggak tahu. Nggak lama dia ngomong, tahu-tahu kawan yang satu lagi ngomong, siapa bang duduk di situ? Jadi di bak kontrol ada sungai kecil, di seberangnya itu ada 3 orang duduk. Siapa bang 3 orang tuh yang duduk gitu kan? Maksud gue tuh gini loh, lu kalau bisa lihat atau lu peka, lu punya sixth sense, lu indigo kayak silent aja lah ya. Silent aja gitu, jangan lu bicarakan bocor gitu kan. Karena apa? Lo mungkin nggak takut, kawan-kawan lo takut, yang kawan lo nggak bisa ngeliat, punya imajinasi masing-masing, lo diem aja. Maksud gue kan kayak gitu kan. Siapa itu bang? Katanya 3 orang tuh bang nengokin kita dari tadi gitu kan. Udah diem katanya, diem gitu kan, udah kalem ya kan, ya kalem. Nggak lama, kita setengah 4 itu baru emosi gue naik, karena apa? Udah nggak betah, gue udah nggak betah dengan indera gue ya. Kita lagi duduk gabung kayak kejadian waktu pas kita ekspedisi sebelumnya itu. Ngumpul bareng. Ngumpul di tongkrongan kita. Yang dari 3 orang di sungai ini. Berani nyebrang sungai. Gabung duduk bareng sama kita. Di 10 orang panitia ini. Cuma abang? Gua dan kawan-kawan. Yang lain itu teriak, oh, abang. Kawan-kawan. Nggak berani lari. Ya kan, nggak berani bertindak apa-apa. Di situ naik pitam, gua marah. Gua bilang, woi, ini adik-adik lu, kata gua bilang gitu kan. Ngapain lu gangguin? Ini adik-adik lu nih, gua bilang kayak gitu kan. Karena itu satu organisasi kan. Dan di situ juga gua marah sama si panitianya. Jadi bukan satu sisi gua marah ke si jinnya ini tadi ya, si gaibnya ini. Ke panitia juga gue bilang, lo orang nggak usah takut, ini abang-abang lu, lo lihat kelakuan abang lu, kata gue bilang kayak gitu kan. Gue langsung kasih pelajaran di situ kan. Gara-gara abang lu sok ngeyel, sok kuat, mati abang lu. Gue bilang gitu. Pelajaran buat kalian, gak usah sok-sok nantang alam, gak usah sok-sok gila di alam. Jadi di situ langsung dapet emosi. Gue bilang ke adik-adik, terserah mereka mau dengar atau enggak.